Oke teman-teman, saya akan men-sharingkan trading plan untuk tanggal 7 Desember 2020 ya. Biasanya saya menampilkan tanpa suara, tapi berhubung ini weekend saya bisa ada waktu untuk memberikan sedikit penjelasan. Jadi trading plan ini memakai apps HQ Saham IDX yang saya tambahkan dengan 4 parameter untuk lebih menyaring lagi mana-mana saham yang bisa kita tradingkan di tanggal 7 Desember 2020. Nah, teman-teman bisa mendownload apps HQ Saham IDX di Google Store ya. Kemudian teman-teman bisa install aplikasinya. Nah, setelah itu teman-teman buka, lalu klik menu trading plan yang ada di apps HQ Saham IDX. Nah, apabila sudah diklik, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada saham-saham yang menurut apps HQ Saham IDX berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya di keesokan harinya. Kalau kita klik read me, teman-teman bisa memahami dasar dari trading plan ini. Jadi, ide dasarnya, saham dengan momentum yang sangat kuat saat menjelang penutupan bursa memiliki kecenderungan untuk melanjutkan penguatannya pada sesi pertama di hari bursa berikutnya. Metode screeningnya adalah akan keluar secara otomatis 15 menit sebelum bursa berakhir, yaitu jam 14.45 WIB. Nah, di sini ada tombol high risk, low risk, dan medium risk. Menjelaskan volatilitas atau naik turunnya harga dari masing-masing saham. Apabila high risk, ada kemungkinan harga masih bisa naik lebih tinggi, tapi risiko untuk turunnya juga tinggi. Nah, sedangkan untuk low risk, volatilitas harga sahamnya itu rendah dan ada kemungkinan harganya masih naik dengan risiko turun di level yang rendah. Nah, untuk medium risk, ini volatilitas harga sahamnya menengah atau sedang. Jadi ada kemungkinan harga masih naik dengan risiko turun di level menengah. Untuk entry strateginya atau membeli sahamnya, ini teman-teman bisa melakukan pembelian di rentang 14.46 sampai 14.49. Jadi pada saat trading plan ini dirilis di jam 14.45, 1 menit kemudian sampai dengan menjelang penutupan bursa, teman-teman bisa melakukan trading berdasarkan saham-saham yang muncul di dalam trading plan. Atau teman-teman bisa juga melakukannya di sesi pertama hari bursa keesokan harinya, yaitu antara jam 9 sampai jam 9.30. Nah, untuk exit strateginya atau strategi menjualnya bisa dilakukan menjelang penutupan sesi pertama. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi masuk di jam 14.47 misalnya, nah teman-teman bisa langsung memasang jual apabila saham yang dibelinya tadi sudah done ya. Atau teman-teman juga bisa menjualnya sesuai dengan target price pada trading plan HQ Saham IDX. Di sini ada 2, target price 1 dan target price 2. Nah, TP1 atau TP2 ya teman-teman. Ketika bull bear meter berada di atas 55 dan indikator trading plan confident adalah medium atau high, teman-teman bisa melakukan exit sebagian atau parsial
pada target harga trading plan. Dan sisanya kita biarkan mengikuti kenaikan harga atau kita istilahkan let profit run. Nah, exit juga bisa dilakukan ketika harga menyentuh stop loss-nya. Ini untuk menghindari kerugian teman-teman yang lebih dalam. Nah, teman-teman juga perlu memperhatikan mengenai confident plan-nya ini ya. Trading plan confident high atau medium ini memberikan indikasi saham-saham yang terdapat dalam list akan cenderung mempertahankan momentum disupport oleh mayoritas saham yang bergerak positif. Nah, kalau misalnya trading plan confident-nya low, artinya saham-saham yang list ini bisa kecenderungan gagal untuk mempertahankan momentum karena tertekan oleh mayoritas saham yang bergerak negatif. Nah, pada keadaan ini trading bisa dijalankan, tapi harus ekstra hati-hati ya teman-teman. Karena pembalikan arah itu bisa terjadi secara tiba-tiba. Nah, untuk melihat bagaimana kondisi marketnya, teman-teman bisa mengklik tombol bull and bear di sini, sehingga nanti menunjukkan seberapa kuat bullish and bearish pada hari itu. Bila jarum menunjukkan di atas 55, artinya mayoritas saham mengalami kenaikan. Sebaliknya, bila jarum menunjukkan nilai di bawah 55, artinya mayoritas saham mengalami penurunan. Nah, bagaimana bull bear yang terjadi pada hari Jumat tadi? Coba kita klik saja tombol bull bear di sini. Nah, di sini terlihat bahwa jarum bull bear ini di bawah 55 ya teman-teman. Artinya ini dalam kondisi bearish. Ini saya gambarkan dalam gambar beruang. Baik, selanjutnya adalah saya menerapkan 4 parameter lagi untuk menyaring saham-saham yang ada di dalam list apps tadi. Nah, 4 parameter itu adalah 2 technical indicator, trading with pixel, equivolume, dan pivot. Nah, di sini saya contohkan saham MBAP, semua memenuhi parameter tambahan yang saya terapkan. Bagaimana keempat parameter itu diterapkan? Teman-teman bisa mengklik parameter yang pertama mengenai 12 technical indikator pada menu stock analyzer. Ya, klik saja di sini. Lalu akan muncullah menu seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat apakah ada kesimpulan indikasi strong buy pada saham MBAP. Kalau ada, artinya ini sudah memenuhi parameter yang pertama. Berikutnya adalah kita akan masuk ke menu miscellaneous dengan 3 submenu pixel, equivolume, dan pivot. Kita klik saja di sini. Untuk trading with pixel, teman-teman bisa klik, nanti ketikkan kode sahamnya di sini, lalu klik pixelnya, ya, tombol pixel di sini, lalu akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, untuk memperjelas, saya tampilkan sebagai berikut. Jadi untuk trading with pixel ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah apakah garis yang biru ini berada di garis merah. Kalau misalnya garis biru ini di atas garis merah, artinya saham ini ada tren kenaikan. Lalu yang kedua adalah kita lihat apakah candlenya ini hijau atau merah. Kemudian apakah ini sudah menembus garis tengahnya ataupun garis atasnya.
Kalau di sini dilihat bahwa ini sudah meninggalkan garis tengahnya mau menuju ke atas ya teman-teman. Sehingga menurut saya ini sudah memenuhi syarat. Lalu berikutnya lagi adalah ketiga piksel hijau ini. Ya, yang menunjukkan momentum, volume, dan trennya. Bila ketiganya hijau, berarti saham ini memenuhi syarat trading mid pixel. Untuk parameter ketiga, kita menggunakan equivolume. Ya, teman-teman bisa mengklik saja di sini tombol equivolume, kemudian ketikkan dulu ya kode sahamnya, lalu klik equivolume-nya. Untuk saham MBAP terlihat bahwa kotak terakhir ini adalah kotak square biru yang menandakan bahwa ini volumenya cukup besar dengan volatilitasnya cukup tinggi. Kemudian ternyata harga close-nya lebih tinggi dari open price-nya. Jadi high price ini adalah harga tertinggi saham pada saat hari itu, yaitu tanggal 4. Dan low price itu adalah harga terendahnya dia yang diperdagangkan pada tanggal 4. Ini juga sudah memenuhi kriteria. Berikutnya lagi adalah parameter keempat untuk pivot. Pivot ini akan menggambarkan support dan resisten dari sebuah saham. Support itu menggambarkan seberapa jauh saham itu bisa turun, sedangkan resisten itu menunjukkan batas-batas seberapa jauh saham itu bisa naik. Nah, kalau teman-teman melihat kondisi MBAP ini sudah melewati resisten pertamanya, bahkan sudah melewati R2. Nah, kalau teman-teman menemui harga saham yang sudah mencapai R3, ini indikator untuk pivotnya sebetulnya harganya sudah ketinggian. Dan teman-teman mesti ekstra hati-hati, bisa terjadi bahwa saham ini akan berbalik arah menjadi turun. Oke, berikutnya lagi kita akan menampilkan saham-saham hasil penyaringan yang memenuhi 4 parameter. Di sini ada 3 saja, MBAP, INAF, dan PYFA. Ini semua termasuk kategori low risk ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman pada hari Senin nanti bisa memasukkan order beli di 2 harga. Misalnya MBAP ini di 2840 dan 2780. Apabila sudah done atau terbeli, teman-teman bisa langsung memasang target price-nya di 2 harga pula, di 2890 ataupun 2930. Jangan lupa memasangkan stop loss juga di 2670. Ini hanya rekomendasi ya teman-teman, bukan suatu ajakan membeli. Teman-teman apabila ingin bertransaksi, yang perlu diingat adalah ini menjadi risiko teman-teman sendiri. Nah, untuk target price dan stop loss-nya itu bisa memakai persentase tertentu sesuai dengan apa yang teman-teman kehendaki. Misalnya teman-teman ingin pasang target price-nya di 3%, silahkan dari harga beli ya. Nanti stop loss-nya itu bisa pasang misalnya sama di 3% juga. Atau kalau teman-teman ingin memasang stop loss-nya di 3%, lalu target price-nya keuntungan yang diharapkan adalah 6%. Artinya ini perbandingan risk dan reward-nya 1:2. Ya, jadi nanti silakan teman-teman membuat trading plan sendiri saja. Demikian juga untuk nanti untuk saham INAF dan PYFA. Nah, pattern di sini menggambarkan adalah candlestick-nya. Jadi ini bull continuation, artinya masih ada potensi kenaikan harga saham ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa teman-teman subscribe dan like
channel ini untuk update-update berikutnya, dan bisa juga menyaksikan video yang lain untuk menambah wawasan teman-teman. Terima kasih.